Uh, Welcome to our podcast dari Kautif. Kita di sini ada Dio. Mungkin Dio, can you introduce yourself? Oh ya, boleh-boleh. Thank you Gilbert atas kesempatannya. Jadi mungkin gue perkenalan diri dulu. Nama gue Claudio Aditya Liviska. Sekarang gue kerja jadi AI Project Manager di Frontier.co gitu. And ya, sebelum masuk ke materinya atau ini, gue boleh jelasin dikit background gue apa. Sebelumnya gue graduate dari Binus Asuh School of Engineering di Automotive and Robotics Engineering. Itu kayak gabungan teknik mekanik sama teknik robotika lah. Cuma karena di payung computer science, jadi masih bagian dari computer science. Terus gue lanjutin studi gue di MBA di NTU National Taiwan University of Science and Technology. Di sini gue baru pindah ke Taiwan, baru bener-bener uh, kuliah S2 dan belajar di Taiwan. Lebih mendalami tentang bisnisnya sih, bukan di engineering ya. Tapi itu semua mempengaruhi kenapa gue jadi AI Product Manager di Frontier.co di Taiwan. Oke, terus Oke. gimana tuh kayak dunia lu? Oh, oke. Karir journey-nya sebenarnya dimulai dari ini gue udah bikin kayak semacam timeline lah ya buat dari mana gue mulainya. Jadi pertama gue mulai dari software engineer dulu dari Binus School of Engineering karena gue dari dulu lebih suka ke arah coding. Jadi walaupun ada teknik robotiknya tapi gue selalu kebagian yang bagian software dan IoT devices-nya gitu. Terus juga kemarin kalau sempet tahun 2017-18an kan Android sempet lagi gila-gilaannya. Jadi gue mulai coba belajar-belajar bikin Android application sama simple IoT devices. Jadi kalau kalian ada yang tahu Binus belajar apa, banyak kan mereka per project ya. Jadi banyak kan kita harus bikin project dari awal. Terus ya mostly gue bikin aplikasi Android ya karena gue belajar banyak di situ. Nah, abis itu gue dapet internship juga yang mengharuskan gue untuk bikin aplikasi Android. Jadi belum ada nyentuh-nyentuh AI sama sekali, baru kayak software engineer biasa. Terus gue lulus dengan uh, ba- bachelor's degree dengan bikin tesis tentang bikin aplikasi untuk analyze how a driver behaves. Di sini gue mulai masuk ke arah-arah yang AI gitu, soalnya kita ambil data dari sebuah kendaraan. Terus kita bikin, dulu namanya masih machine learning model, belum AI. Jadi kita bikin kayak machine learning model untuk nentuin gimana cara seseorang itu nyetirnya bagus atau enggak, suka ngerem mendadak atau enggak gitu. Itu fokus tesis gue lah di waktu S1. Terus tahun 2020, pas gue lulus pas zaman COVID, terus gue decide untuk pursue MBA in NTUST, seperti yang gue bilang sebelumnya. Karena gue pengen understand the scope of technology and businesses. Karena gue merasa, yes, I can build a technology, tapi nggak semua teknologi harus dibikin kalau nggak ada business value-nya. Jadi gimana sih cara nentuin sebuah teknologi ada business value-nya, bisa digunakan, bisa nge-solve problem orang atau enggak. Itu di situ gue banyak belajar banget di NTUST karena uh, most of the most of the classes yang dikasih sama di NTST yang gue ambil juga itu mostly menggabungkan gimana caranya sebuah teknologi bisa dijual gitu. Terus kebetulan banget di second year ada kesempatan untuk join semacam kayak internship program gitu di terus gue join di Frontier.co as an AI engineer intern. Jadi pertamanya masuk ke belajar dulu sih, belajar gimana sih cara bikin AI, gimana cara develop AI. Uh, Sebelumnya gue udah ada background dikit kan, dulu pernah coba bikin, tapi ya dulu kalau masih waktu cuma bikin tesis kan nggak fokus bener-bener bikin ya, cuma kayak ngeliat dari internet, copy paste, cobain aja. Nah, tapi di sini gue mulai ngeliat gimana sih cara pakai data, gimana caranya ngubah data itu jadi sebuah model dan bikin prediksi gitu. Jadi gue startnya dari internship as an AI engineer sekitar 6-7 bulan. Lalu gue baru join Frontier as a product manager tahun lalu 2023. Setelah lulus, join as a full time. Baru di situ I dive into deep into the product team and understand what the market wants. Jadi di sini
gue dapat kesempatan untuk mengaplikasikan apa yang gue pelajari di MBA plus apa yang gue pelajari sebagai engineer dan menjelaskan mentranslate kebutuhan-kebutuhan itu jadi kayak apa sih fitur yang dibutuhin sama user? Kenapa sih kita harus bikin ini gitu? Baru di tahun ini gue semacam kayak promoted lah ya jadi AI product manager di mana gue responsible for the AI development and also balancing the business value, resource management, kayak gimana cara kita bikin uh, AI model atau butuh nggak sih bikin AI model atau pakai program biasa bisa gitu. Nah, itu mostly how I become an AI product manager lah, step by step gitu. Oke, Nah, berarti lu masuk ke AI itu setelah MBA baru kepikiran gitu. Oh, AI lagi kencang-kencangnya atau emang dari pas lu even di Indo tuh lu udah nge-planning kayak lu tuh tahu AI itu is the future. sebenarnya nggak kepikiran sih sebenarnya. Cuma karena waktu itu mulainya dari oh ada internship AI engineer. Terus lihat apa sih breakdown siapa aja. Zaman itu ya belum terlalu gede sih ya, masih belum ada ChatGPT, belum ada apa-apa. Tahun 2022 masih AI itu sama kayak machine learning, kayak deep learning lah. Itu gue masih tahu. Tapi AI yang sekarang tuh udah kayak a whole new different level of everything. Jadi uh, to be very honest, gue nggak tahu apakah AI itu the future pada zaman itu. Gue cuma join AI as an AI engineer, soalnya gue lihat oh requirement-nya gue bisa kok. Cuma perlu pakai Python, data science, Pandas, terus pernah coba pakai TensorFlow atau PyTorch. Itu seenggaknya gue cuma pernah, jadi gue kayak oh ya udah let's try aja gitu. Oke. Jadi kayak lu sebenarnya masuk AI karena kecemplung aja coba-coba gitu. Jeblos coba-coba, terus ternyata AI boom, terus ternyata oh ternyata nggak, sejujurnya nggak terlalu beda jauh sama software engineer biasa. Cuma bedanya kalau software engineer day to day tasknya udah gimana bilang ya, udah lumayan jelas kan kayak untuk build application ini. Kadang di AI kita nggak tahu aja kita arahnya kemana. Soalnya eh, kita masuk ke ranah baru, eh, mungkin ada yang udah kerjain, mungkin ada yang belum kerjain, dan itu yang bikin kita harus belajar terus. Oke. Terus berarti lu di career lu selama jadi AI gimana? Coba selama di AI, selama jadi AI Oh, PM, kira-kira oke. gimana? Oke, Mungkin kayak mungkin mungkin gue bisa mulai dari transisinya dulu kali ya. boleh. Eh, jadi di transisinya tuh, oke gue join jadi AI engineer, baru gue masuk ke associate product manager tahun 2023. Di situ gue gak, gue masih megang development AI tapi nggak gitu banyak karena pada zaman itu platform kita yang lagi dibutuhin saat itu bukan AI, yang dibutuhin lebih ke eh, technical support, support sales and marketing, terus eh, cari penjelasan gitu loh, kayak semacam apa namanya, semacam gimana cara gimana cara understand what the customer wants and gimana cara AI nge-solve itu. Mungkin Hmm. sedikit background tentang perusahaan gue sekarang itu, Frontier.co itu bergerak di bidang software as a service, menggunakan AI untuk uh, textile supply chain sih. Kita digitize textile, ngubah sebuah kain fisikal menjadi digital gitu. Karena sebenarnya nggak gitu banyak perusahaan yang melakukan ini. Jadi kita juga harus ngerti uh, user tuh mau apa sih gitu. Emang kita pakai AI, tapi mungkin nggak semua harus di-solve pakai AI karena kita harus nge-balance juga uh, kayak speed prosesnya, uh, efektif atau enggak gitu. Nah, abis dari sini, di sini gue banyak banget belajar tentang, oh ternyata customer tuh maunya ini, oh ternyata kita develop A, B, C, D, nggak ternyata nggak cocok gitu loh. Ternyata kita develop segini panjang lebar, AI-nya ternyata nggak guna. Misalnya contohnya gitu aja ya. Nah, di situ gue juga sempet ke Asia Pacific Conferences ya, kayak di China, Indonesia, Vietnam. Terus di sini juga gue
baru dinaikin sebagai AI Product Manager di tahun ini. Dan gue lead di AI development features di Textile Cloud-nya. Jadi mungkin bisa dibilang tahun 2022 gue join sebagai AI engineer, itu gue bikin aja tuh semua segala jenis AI model, segala jenis prediction. Cuma pas gue join sebagai product manager, ternyata gue sadar yang gue kerjain dulu mungkin nggak semuanya dipakai karena beberapa emang nggak sesuai sama apa yang customer mau gitu loh. Mungkin customer maunya bisa nyari kain secara mudah gitu ya, karena kan ini perusahaan tekstil gitu. Tapi gue bikin kayak image search Google yang ternyata nggak terlalu berguna, nggak kepake juga sebenarnya gitu. Jadi di sini gue belajar untuk nge-balance gimana caranya kita bikin sesuatu yang dibutuhkan dulu, baru kita bisa pakai gitu. Nah, terus mulai tahun ini baru gue bikin bikin semacam kayak timeline kita mau arahnya kemana, arah AI ini mau kemana sih. Terus baru develop AI features-nya di Textile Cloud. Nah, di sini gue dapat amanat dari manajemen juga untuk align the AI innovation with business goals and what customer needs. Di mana gue udah belajar itu selama 2 tahun terakhir. Terus juga kita harus bisa empower all the technologies with either with AI or with other than AI yang kita bisa biar kita bisa achieve more gitu. Oke, berarti challenge-nya itu malah lebih ke arah apakah teknologi yang kita Hmm. bisa build itu berguna atau enggak sih sebenarnya. Karena at Iya, some point kadang kita mau build sesuatu tapi ternyata ah, pas kita taruh ke market ternyata gak kepake gitu. iya, iya. Or mungkin menurut lu valid gak sih kalau misalnya kayak lu bisa build AI, dia kepake, tapi profitnya bingung dari mana gitu. Karena dia Wah, just kepake tapi bingung profitnya. Menurut lu iya, gimana? iya. Menurut gue bener sih itu. Karena memang harus ada balance. Kayak contohnya kalau kita lihat kayak ChatGPT lah ya. Mereka subscription base. Kita bisa nanya, masih ada free user. Tapi they lose $5 billion every year gitu. Like, not saying bisnis model mereka jelek, tapi itu mungkin sekarang mereka they have the capability buat nge-burn that much money, tapi moving forward, kayaknya ChatGPT nggak bakal semurah sekarang. Mungkin bisa lebih mahal. Mereka sangat berharap dari enterprise level user sih. Itu sama halnya dengan Frontier.co juga. Kita berharap di enterprise user. Kita nggak berharap kayak user-user individual buat make sebenarnya. Sorry. Nah, Startup in Indonesia. ya, iya. Kayak, ya tetap emang harus ada balance sih. Tetap harus, kalau walaupun kita mau ngasih murah, tetap kita harus didukung sama sesuatu yang mahal. Contohnya gitu. Eh, Iya, tapi ya make sense itu Make sense. Dan itu emang kayak nggak cuma kayak ke semuanya sih. Apapun yang kita build kayaknya harus bisa ngebalance juga gitu. iya iya Eh, makanya makanya somehow B2B itu something yang orang bilang lambat tapi sekali dapat gede banget iya, bisa lebih gede daripada yang retail. iya, it can save you up to 2 years lah gitu. Retail kita harus ngejagain gitu, harus jagain lilinnya biar dia nyala terus. Tapi sekalinya dapat bensin dari B2B, udah kita bisa nyala 2 tahun Iya gitu. banget Eh, eh, beda sih beda caranya. eh. Oke Mungkin itu tapi yang menurut gue bikin eh, kenapa itu the next step kalau misalnya kita mau pindah dari AI engineer mau jadi AI product manager atau apapun di bagian manajemen AI karena itu yang dibutuhkan sih menurut oke gua di berarti kan industrinya. sekarang AI itu lagi demanding banget ya Iya, di career bahkan ya di ah, penggunaan juga lagi hmm, demanding banget. Nah, ah. itu eh gimana sih biar kita tuh bisa entering the AI industry? Oh, oke, oke. Jadi kalau masuk ke AI industri ini berdasarkan pengalaman gue ya. Gue melihat ini dari pengalaman dan gimana cara gue bisa masuk juga ke sini. Itu ada beberapa hal yang perlu diperhatiin nih. Gue udah bikin contoh nih kayak sekitar 5 hal yang perlu dicontohin. Kalau dari pertama, of course, build foundational skills, bisa programming, bisa data science. Walaupun, walaupun di AI juga ada dua dua cara sih. Jadi kalau kita cari career path di AI itu,
pasti ada tulisannya data science, data engineer, atau AI engineer. Pasti pada bingung kan bedanya apa. Yang gue tahu bedanya apa, di bagian data engineer, itu kita mostly get hands on di raw data, dan kita coba bikin model dari berdasarkan raw data itu. Sedangkan AI engineer, kita lebih fokus ke, oke, kita udah jadi nih, kita bikin model, kita implementasi, hasilnya gimana. Itu. Ada juga sebenarnya AI researcher sih. AI researcher fokus bikin model aja. Jadi mereka nggak fokus membuat sesuatu, tapi mereka fokus bikin state of the art model. Itu biasanya researcher untuk PhD, master's degree, yang membutuhkan waktu yang sangat lama. Saya mereka bikin dari awal sebenarnya gitu. Jadi di sini untuk masuk ke AI industry, pertama foundational skills dulu yang penting, yaitu programming atau data science. Minimal bisa Python, karena mostly pakai Python. Bisa bahasa lain juga nggak masalah sih, karena logiknya kurang lebih sama gitu. Nah, terus habis itu mungkin yang kedua, eh yang tadi kita udah bahas ya, kayak understands AI's real world potential ya, mungkin ya, itu kata-kata kerennya gitu. Jadi gimana cara AI itu bisa solve the problem sih? Gimana cara kita bikin value from the solution? Ya, untuk AI engineer kita harus mulai memikirkan ini. Soalnya creating value tuh kita bisa bikin model sebanyak-banyaknya, tapi kalau nggak ada value, it would be such a waste of time ya. Nah, yang ketiga mungkin eh, agak kontroversial tapi menurut gua educations. Yes, computer science degree or related field itu sangat ngebantu, tapi sebenarnya online courses juga great alternative sih. Cuma kalau dari pengalaman gua ikut rekrutmen dan melihat cara gua daftar ke eh, perusahaan-perusahaan AI, yang pertama mereka lihat unfortunately selalu dilihat computer science. Regardless kita belajar courses di mana dulu, tapi computer science selalu dilihat, oh kalau nggak ada, taruh dulu di bawah, ntar baru dibalikin lagi. Jadi ya, unfortunately, yes, computer science sangat dicari di sini. Jadi apapun yang penting computer science, kayaknya bisa dilihat duluan. Kalau dibanding kalau kita ambil, misalnya kita ambil finance, habis itu kita bilang kita tertarik sama AI, kita ambil kelas, tapi tetap aja kita lulus di finance, itu unfortunately agak diturunin dulu, prioritaskan computer science. Tapi itu berdasarkan pengalaman gue aja. Terus yang keempat, mungkin hands-on experience ya. Jadi kan tadi kita udah belajar foundational skills ya, kita bisa Python, mungkin gak dipakai buat AI, mungkin dipakai buat kayak back end, atau pakai buat bikin aplikasi-aplikasi kecil. Nah, tetap kita balik lagi ke hands-on experience ya. Setelah kita belajar itu semua, kita harus bikin create projects atau join internships atau competitions, bikin GitHub repository buat iseng-iseng lah. Kalau gue dulu belajar pertama kali machine learning tuh gue pakai buat tebak top score Premier League lah. Bukan dipakai buat judi sih, tapi cuma tebak top score aja. Hasilnya banyak salah sih, tapi seenggaknya gue pernah bikin gitu. Mm. Terus yang terakhir ya, ini menurut gue yang sangat paling penting dan gue selalu kasih tahu ke semua orang. Mungkin Gilbert juga udah capek dengernya. Yang Iya. tetap kita harus stay updated sama adapt gitu. Karena menurut gue AI field tuh sangat baru ya. Jadi eh, yang kita tahu hari ini belum tentu kita tahu tahun-tahun depan gitu. Oke, berapa tahun lalu kita belajar machine learning. Sekarang udah ada LLM. Sekarang udah ada deep learning yang level terbaru. Udah ada stable diffusion. Yang jujur gue sekarang aja masih belajar itu. Gimana sih cara bikin gambar dari sebuah kata-kata. Nah, itu jadi tetap harus regularly read research papers atau follow AI news. Tapi sekarang udah enak sih, sejak ada ChatGPT, blog mereka salah satu yang paling komplit, OpenAI. Kalian bisa cek blog OpenAI. Terus lama juga, gara-gara OpenAI sangat bikin blog lumayan oke. Nvidia juga bikin blog lumayan oke. Jadi ya, bolehlah itu kalian boleh cek di sana semua. Menurut gue Nvidia untuk infrastructure, OpenAI buat trend dan lama sih. Habis itu buka-buka Hugging Face lah buat liatin orang-orang bikin programnya gimana. Gitu sih. Ya, teknologi selalu berubah ya, mungkin Iya, tiap hari ya, kita bisa bilang iya, tiap hari tiap-tiap selalu hari. berubah. Ah, Kita di teknologi field pasti ada aja gitu yang berubah, pasti improving. mm, Tapi gue paling mau nanya sih, ah. kalau foundational skill programming and data science ada gak sih non-technical roles tapi dia bisa breakthrough industri AI?
Oh, ada, of course. Karena balik lagi, ini yang gua rasakan sih ya. Jadi Hmm, dulu gue start as an AI engineer, terus gue pindah ke product manager kan. hmm, Jadi it's a completely different thing. Engineer vs product manager is a completely different thing. Di sini gue melihat non technical skills itu dibutuhkan untuk di product manager. Mungkin gue bisa bikin perbandingannya kayak gitu lah, kira kurang lebih kiri kanan. Jadi non technical skills juga bisa masuk ke AI product manager, dan kita harus fokus on why. Jadi gimana cara kita bikin AI bisa disambungin ke business goals-nya. Nah, kita juga bisa minimal kalau kita tahu tentang cara membuat AI, nggak harus bisa karena kita punya AI engineer. eh, kita cuma perlu kayak semacam technical knowledge dan baca-baca sedikit lah tentang penemuan-penemuan baru. Lalu kita bisa pakai technical knowledge itu untuk ngejelasin kayak engineer. Jadi gini loh yang kita mau. This is what the problem is. This is what the customer wants, and kita fokus ke kenapa kita bikin fitur ini. Nah, yang mikirin how-nya itu AI engineer. Oke, kadang-kadang kita boleh mikirin kayak ya kan harusnya gini-gini aja, tapi from from dari pengalaman gue sendiri, kalau kita kasih tahu kebanyakan how-nya ke AI engineer, mereka jadi bete sama kita. Karena kesana kayak lu tahu nggak sih lu ngomong apa gitu, jangan sok tahu lah gitu. Semacam begitulah, karena uh, mungkin mitosnya kalau atasan harus selalu lebih pintar dari bawahan kan. Kayak itu menurut gue, sejauh ini gue belajar itu menurut gue mitos sih. Karena AI engineer di hire sebagai AI engineer, product manager di hire sebagai product manager. Bukan AI engineer bisa jadi product manager, nantinya bisa jadi product manager, atau product manager kalau turun pangkat jadi AI engineer. Kan nggak gitu. Jadi AI engineer itu fokus ke how. Dia bikin, oh, product manager gue mau ini, produknya mau ini. Berarti gue harus bikin sesuatu model, ya, gimana cara solve the problem supaya, gimana cara gue solve the problem. Nah, siapa yang define the problem? Itu product manager. Dan kenapa itu harus di-solve? Itu product manager. Jadi kalau pertanyaan Gilbert, gimana cara non-technical rules masuk ke AI industry? Menurut gua fokus ke bagian yang kanan. Kita harus fokus ke strategi, business goals, balancing technical knowledge. Ini yang menurut gua sangat paling penting sih. Jadi kita tahu kenapa itu dibutuhkan, lalu kita coba jelasin ke AI engineer, biar mereka bisa bikin mereka bisa bikin solusi untuk menyelesaikan masalah yang kita butuhkan gitu. Masalah yang kita harus selesaikan gitu. Oke, eh, menarik. But anyway, ya product manager kita tahu Ah, demand-nya mungkin 3 tahun lalu benar-benar kayak kacang ya. Job, iya. job apa? Job vacantnya udah kayak kacang, lowongannya di mana. Ah, Tapi mungkin kalau untuk product manager di AI, menurut gue mungkin itu something yang masih new ya. Apalagi eh, lu sendiri aja kan breakthrough-nya aja lewat luar negeri gitu. Mungkin iya. kayak bukan bukan di Indonesia karena mungkin Indonesia masih early banget buat ke AI karena kita sendiri aja kita pakai AI tapi kita pakai tools yang mostly dari US kan. Iya. Iya. Eh, tapi mungkin gue mau deep dive ke bagian product manager karena kan kita tahu product manager demand-nya tinggi banget, maksudnya kebutuhannya tinggi. Tapi kita lihat in the future bisa jadi product manager AI yang lebih demanding nih. Nih, kalau kita lihat dari perkembangan tech sekarang yang ke arah AI. Ah, Mungkin ada step or tips gimana buat um, becoming a PM di mu- AI? mungkin gue bisa bilang beberapa skill set yang dibutuhkan kali ya di Iya, ya product manager in AI. Sebenarnya gue masih banyak belajar juga sama product manager gue yang lain di sini, belajar dari Gilbert juga gimana cara jadi product manager yang benar, yang baik waduh, dan benar gitu. waduh. Nah, tapi mungkin yang bisa gue bedain sedikit ya di AI ya, yang gue perhatiin juga kalau kita baca job apa sih, kalau mau apply job ke AI product engineer Yep, atau gimana, product manager atau gimana gitu. Yang pertama mereka selalu minta tuh technical knowledge. Mungkin dulu beberapa tahun lalu kalau mau jadi product manager, technical knowledge itu something that is nice to have ya. Kalau gue bisa bilang ya. Correct me yep, if I'm wrong, Gilbert. Mungkin that's beberapa true, tahun lalu ya. Tapi that's kalau true.
kalau gue perhatiin perusahaan AI, kalau nyari product manager, mereka selalu minta technical knowledge. Jadi mereka minta kita seenggaknya kita ngerti dulu cara bikinnya gimana. Kita ngerti program-program apa yang perlu dipakai, kita ngerti beberapa model. Biasa sekarang kalau sekarang tuh LLM, RAG, LLM tuh large language model, RAG tuh reinforced augmented learning generation kalau nggak salah. Nah, kita harus understand dulu ini loh. Jadi menurut gue itu terus dulu kalau dulu nice to have sekarang jadi required understanding AI principles gitu loh. Mungkin karena kalau dari pengalaman gue sendiri ya, mungkin karena AI itu a new sea, a new open sea, di mana mungkin AI engineer juga nggak tahu fitur-fitur apa yang ada di market sana. Jadi ketika kalau harus jelasin goalsnya, takutnya takutnya product manager cuma jadi orang yang demanding, orang yang nyebelin aja bilang ya bikin aja AI, bikin aja LLM. Tapi kan nggak gitu contohnya. Iya, Tetap kita iya. harus kasih kasih agak step sedikit lah, kita ajarin sedikit. Bukan ajarin sih, kita sama-sama mikir, oh ya datanya ke sini, data ke sini. Gitu. Jadi technical knowledge itu something yang it's very important and you can see everywhere that requirement-nya sekarang mulai itu naik pangkat jadi requirement, bukan nice to have lagi gitu. Iya. Ya. Berarti standar standar PMAI jadi lebih tinggi ya sekarang. Iya, Saya iya. bilang. Tapi nggak harus dari AI engineer sih. Walaupun it really helps kalau kita mulai dari AI engineer. Tapi mungkin kalau dari product manager biasa masuk ke product manager in AI, seenggaknya kita kalau bisa ngerti cara kerjanya aja deh, itu kayaknya that is something really helps. Makanya gue sini tulis understanding AI principles. Karena nggak usah bisa codingnya. Kayaknya codingnya ChatGPT juga bisa lah kita. Tapi kita prinsipalnya, kita mau nanya apa tuh itu yang penting gitu. Misalnya kayak contoh natural language processing kan. Either natural language processing atau large language model gitu. Tapi solusi yang dibutuhkan customer adalah bikin gambar. Jadi udah otomatis dua hal ini tuh nggak bisa dipakai karena bikin gambar tuh pakainya Stable Diffusion atau DALL-E atau Midjourney. Jadi ya seenggaknya kalau kita tahu sampai level itu kayaknya AI principle bisa masih bisa deh. Itu dianggap technical knowledge. Itu technical knowledge. Bisa dibilang lah, bisa dibilang. Lumayan technical knowledge. Seenggaknya kita tahu model apa sih AI model apa yang harus dipakai. Ini lebih ke understanding industrinya itu sendiri ya, sama kita Under- tahu how it works-nya gimana gitu. Biar iya, iya menurut gue. Menurut gue sih gitu. Soalnya balik lagi, eh, kalau kita ngasih tahu how-nya ke AI engineer, sebagai product manager ya, kita ngasih tahu how-nya, itu maybe can be seen as something arrogant gitu loh. Kayak, hmm, gue yang kerjain kok lo yang tahu gitu. Menurut gue sih gitu. Jadi iya tetap iya kita iya. tetap kita fokus ke why-nya. Makanya di bagian kedua, itu strategic thinking and vision gitu. Jadi kita harus bisa see the bigger picture. Jadi gue nggak bilang AI engineer gak bisa see the bigger picture, tapi AI engineer memang difokuskan, diharapkan untuk fokus ke small small picture-nya aja dulu, karena dia harus nge-solve itu gitu. Jadi jangan dia nge-scope out ke hal-hal lain gitu. Misalnya kita mau bikin model untuk mencari sebuah objek di gambar gitu loh. Tapi kalau dia see the bigger picture, misalnya the bigger picture itu kita pengen expand gambarnya pakai stable diffusion, jadi kalau lu lihat-lihat sekarang banyak video-video AI kan, itu Iya. sebenarnya dia ngambil gambar, dia ambil konteksnya dulu, terus dia lanjutin gambarnya kira-kira gimana. Nah, kalau engineer-nya kita kasih tahu the bigger picture, terus dia langsung mikir kejauhan, mikirnya malah nggak selesai programnya. Karena ntar dia mikir, oh ya ntar abis ngecek orangnya ada berapa, kita harus bikin orangnya gerak juga. Ntar orangnya gerak, background-nya juga nggak boleh gerak tapi ya. Ntar yang ada dia malah scope out, kita malah out of bound gitu. Produk kita malah Iya. keluar terlalu besar Dev- jadinya. Developernya malah agak confident karena Iya, salah satu skill PM kan kita harus manage confident dari developer kita buat make sure the development. benar-benar. Jadi kita kayak semacam kita yang bisa lihat the bigger picture, boleh aja kita jelasin ke AI engineer, tapi they still have to make it small karena we have to finish it somehow gitu. Nah, di sini juga eh mungkin product manager in AI kita ditantang untuk identify where AI can add the most value. Contoh, misalnya kalau hal ini nggak butuh AI, buat apa gitu? Kayak contohnya baca QR code, nge-read QR code. Sekarang udah ada library Python, library C++, itu udah ada yang bisa baca QR code. Terus tapi nanti nextnya
gimana kalau QR code kekecilan, gimana kalau kegedean, kita harus detect dulu tempat di mana, kita crop, baru kita cari QR-nya. Itu bisa pakai AI, tapi kecepatannya 5 kali lipat lebih lambat. Jadi apakah itu bisa add most value? Atau kita ajak user aja, ya udah kecilinnya foto QR code-nya gitu, gedeinnya foto QR code-nya. Kayak lebih gampang yang kedua kan dibanding yang pertama. Lebih gampang, nggak ribet, Nggak, solution. nggak ribet solutionnya. Jadi di situ berarti, oh berarti AI cannot add value di situ. Mungkin kita bisa pakai itu untuk detect objek lain di sebuah gambar gitu. Jadi di situ kita harus mulai mikir kayak kapan kita pakai AI, kapan enggak. Itu sih kasarannya gitu. Terus juga yang terakhir, translating AI capabilities into actionable solutions. Mungkin dari secara vision aja kali ya. Kita nggak translate bener-bener karena itu tugas AI engineer. Jadi product manager kita perlu bilang, oh ya untuk solve ini kita butuh AI ini. Kira-kira bener nggak gitu. Kita membantu engineer understand kayak, oh ya ini yang kita mau loh. Inputnya ini, outputnya ini gitu. Nah, yang ketiga, seperti yang Gilbert udah bilang sebelumnya, untuk di management style juga ya, kita harus bisa articulate why behind the AI features untuk stakeholders, management stakeholders, sales, customer support semua. Tapi why itu kita harus bisa translate juga ke engineer, karena engineer they need something different gitu. Mereka butuh kenapa user butuh ini. Tapi kalau sales itu kenapa fitur ini bisa menghasilkan uang. Jadi kita harus bisa ngebalance tuh dua-duanya gitu. Kita juga harus bisa manage expectations. Jangan sekarang mentang-mentang ada ChatGPT kita bilang ya udah seminggu 2 minggu, seminggu 2 minggu. Padahal engineer udah teriak-teriak di belakang gitu. Tetap harus kita bisa manage expectation untuk ke user, ke manajemen, ke sales, ke marketing gitu. Dan kalau dari gue sendiri sih, eh, untuk di marketing perusahaan gue, karena kita perusahaan startup kan masih, kadang gue ikutan juga di bagian marketing untuk ngejelasin ke marketingnya kayak kita ada fitur gini gini gini, terus mereka baru bilangin oh ya namanya kayaknya ini deh gitu. Nah, gue di-involvein untuk ikut kayak, soalnya mereka butuh eh, semacam kayak mungkin assurance kali ya, kalau takutnya mereka bikin nama-nama aneh yang gak sesuai sama produk kita, takutnya jadi dia kayak pendapat kita gimana untuk penambahan ini. Tapi mungkin ini nggak semua sih, ini mungkin di perusahaan gue doang kayak gini. Jadi gue masih ikutan bikin kayak saya ada fitur baru AI kita namain apa gitu, semacam gitu lah. Nah yang keempat Solution mungkin lah ya. ya Hmm. make sure supaya gak salah gitu Ya, namanya kan. ya, ya. Iya, mungkin kayak kalau gue bikin ChatGPT, mungkin kalau gue bikin namanya LLM generation for sentences gitu. Panjang banget kan. Terus diganti sama marketing jadi ChatGPT. Terus kata dia, bener gak nih ChatGPT? Terus kalau baru lah kayak semacam minta approval sih. Gue nggak benar-benar ikutan bikin namanya juga gitu. Ya, yang keempat mungkin user centric approach ya. Jadi kita harus bisa belajar gather user feedback. Ya masa kita suruh engineer nanya kan. Jadi tetap ke kita, balik dulu ke kita feedbacknya apa, understand pain points-nya apa, habis itu kita pastiin nih solusi AI yang kita bikin provide meaningful value atau enggak. Atau malah kita bikin AI model lebih lambat, tapi nggak solve problemnya gitu. Itu kan something that mungkin kita bisa solve the problem, tapi kalau itu bukan yang user mau, jadi user kayak, oh, you provide me a value, tapi you create more problem. Yes, gitu. Jadi di sini kita harus berusaha, eh, ini product manager in general sih. Kita harus bisa user centric aja lah. Kita fokus ke usernya, kita fokus mereka maunya apa, baru kita translate itu jadi sebuah fitur gitu. Nah, balik lagi yang terakhir, menurut gue willingness to learn atau adaptability, balik seperti yang gue bilang di awal, karena AI evolve rapidly, kita harus belajar hal-hal baru. Terus juga menurut gue ini salah satu hal yang penting juga yang gue udah belajar banyak di 2 tahun terakhir, yaitu learn to listen to other stakeholders. Mungkin kedengarannya simple, tapi sometimes when you are in a company, ada aja yang gak mau dengerin. Kadang juga gue lakukan itu, gue gak mau dengerin, menurut gue ini udah paling bener. Tapi uh, kayak those arrogance itu tuh harus kita suppress lah. Karena ketika kita arogan, ketika kita nggak mau dengerin orang lain, ketika kita merasa diri kita benar, biasanya di situ kita salah justru. Karena kita nggak benar-benar belajar mendengarkan yang mereka maksud tuh apa sih gitu. Iya, Kadang kita, keren. kadang, iya. Kadang kita cuma fokus kayak,
dia mah paling cuma mau jatuhin gue doang. Padahal enggak, beneran kita salah sebenarnya. Gitu. or Nah, kadang sebagai PM kita punya idealistik idealisnya kita masing-masing gitu, kita punya punya ideal, kita iya. terlalu idealis gitu, kayak kita merasa ini produk kita maunya begini, sampai kita Eh, terlalu berpegang bener-bener. teguh gitu sama pemikiran kita gitu. Bener berpegang Padahal teguh. Padahal ya kadang, padahal iya. collaborate gitu kan, masih banyak pendapat lain dari Ah, stakeholders lain kan. iya. Kadang sometimes tuh kita, bisa jadi kita yang salah loh. Kita nggak understand pain point mereka apa loh. Jadi mereka bilang A, oh kita bilang B, C. Kita bikin fitur untuk B, C. Terus stakeholder lain tuh bilang, ini nggak solve the problem. Nah, di situ kita kayak, kita kalau merasa idealistik, kita bilang, enggak lah, kita solve gini. Padahal enggak sebenarnya. Di situ menurut gua kita harus mulai listen sih. Karena sometimes I do that, and sometimes it becomes kayak dosa besar lah bagi gua. Karena gua tetap harus benerin juga pada akhirnya. Dosanya PM. Ya, benar-benar. Hmm. Alright. Hmm. Lanjut. Mungkin, mungkin tiga hal yang penting dari Hmm? product manager in AI itu ya. Itu nge-balance tiga hal ini nih. Oh, Innovation, oke. feasibility, dan business perspective. Jadi innovation tuh kayak pasti kita mau dong bikin hal-hal baru gitu. Kita mau think creatively, kita mau explore new ideas, kita mau push boundaries-nya. Apa sih yang bisa dibikin dari AI gitu. Kita mau hal seperti itu. Tapi balik lagi, kita harus cek feasibility itu practical atau enggak. Kita harus evaluate technical possibilities ya. Kita harus lihat juga resource constraints-nya. Misalnya kita mau bikin, kita lihat ChatGPT lah keren. Dia bikin generative pre-trained model kan. Bisa nulis kata-kata buat LLM. Habis itu manajemen bilang, kita bikin chatbot juga dong kayak gini. Nah, sebagai kalau kita cuma mikir di bagian innovation, ya udah kita bikinnya dari awal. Kita pakai lama, kita retrain semuanya, bla 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 bla. Pakai 5 billion tokens. Nggak tahu datanya dari mana kan, ngomong doang gitu. Tapi pasti kasih kayak engineer ya, mereka bilang, lu gila ya. OpenAI punya satu tim, kita cuma punya 5 orang. Gimana cara kita bikin kayak mereka? Kenapa nggak kita call API mereka aja? Nah, di situ kita tuntut untuk evaluate technical possibilities ya. Kita lihat resource constraints ya. Kayak OpenAI, Facebook, mereka punya eh, dua, tiga departemen mungkin. Satu departemen buat ngambil data, satu departemen buat bikin model, dan departemen satunya lagi buat bikin implementasinya. Nah, sedangkan di perusahaan kita belum tentu kita punya segitu banyak orang kan. Belum tentu kita punya segitu banyak data juga bahkan. Data ya sih sebenarnya paling penting. Eh, OpenAI mereka ngambil data dari Reddit. Itu yang gue dengar. Mereka ambil data dari Reddit, dan kita mau tandingin mereka dengan data user kita, contoh misalnya user frontiernya cuma 100 orang gitu, kita mau tandingin sama Reddit ratusan juta gitu, mungkin juta kali, nggak tahu juga gue berapa. Kan Iya, nggak mungkin, it's not practical, we don't have that resource. So gimana cara kita bikin inovasi di resource constraint ini? Berarti ya kita nggak fokus inovasi, kita fokus bikin hal yang kita bisa bikin aja. Kita boleh explore new ideas, tapi tetap kita kalau bisa pakai model-model orang, atau kita pakai kebutuhan orang, kebutuhan kita diganti dengan yang dikasih, yang dapat diberikan oleh OpenAI, Llama, atau eh, Cloud Claude ya kalau nggak salah, itu juga ada tapi agak lumayan mahal. Kalau kita bisa pakai punya mereka, sementara kita pakai mereka dulu sampai kita punya data yang cukup, baru kita bikin punya kita sendiri. Itu di situ innovation versus feasibility. Dan yang terakhir, business perspective. Contoh misalnya kita pakai OpenAI-nya, API-nya OpenAI, kita manggil GPT, kita tanya, kita return balik hasilnya apa. Sesuai gak sama bisnis perspektif kita? Kalau ternyata harga kita sekali di subscribe sama orang, contoh misalnya 50 sampai 100 US dollar, tapi tiap mereka nanya cuma cost us kita $1, $2, artinya of course itu align banget dong dengan strategic goals. Itu sangat menguntungkan untuk bisnis gitu loh. Nah, tapi iya, apakah itu sesuai dengan strategic goals-nya company? Di situ kita harus bisa nge-balance juga nih. Jadi innovation udah, feasibility udah, tapi eh cocok gak nih buat perusahaan kita? Ternyata kita bikin kayak chatbot, tapi perusahaan kita jualan misalnya kentang goreng gitu. Kan chatbot ini jadi nggak kepake kan? Kalau kayak gitu berarti kita nggak perlu. Buat apa kita bikin chatbot gitu? Kecuali perusahaan kita SaaS,
kita bikin chatbot, oh ya itu ngebantu. Kita ngurangin beban customer support dengan menggantikan itu dengan AI gitu. Nah, yang terakhir juga mungkin is it needed by the user? Kenapa kita bikin ini sih? Kalau kita nggak ada yang subscribe, tapi kita bikin chatbot, buat apa kan? Nggak kepake gitu. Kalau nggak create business value ya buat apa kita bikin gitu. Nah, sekarang kalau di AI, gue sharing dikit aja kali. Kalau di AI, LLM udah banyak, tapi yang sekarang lagi on the rise tuh Stable Diffusion atau pembuatan gambar nih, kayak di kanan ini. Ini by the way ini buatan DALL-E. Gue kayak masukin kata-katanya doang. Makanya tulisannya banyak yang salah. Oke. Nah, untuk DALL-E ini eh pertama data kita nggak gitu banyak. Jadi eh, mungkin perusahaan-perusahaan gede doang yang bisa bikin ini karena uh, it really needs a loads of resource. Pertama, komputer harus bagus, kayak VRAM-nya harus bagus, harus di atas 24 giga, in which satu GPU-nya mungkin bisa 20 sampai 30 juta mungkin ya. Jadi ini out of questions lah kalau kita masih perusahaan startup, kita pasti gak punya resource ini. Jadi ya resource constraint itu menghambat innovation juga. Tapi kalau itu align with business goals ya, why not gitu. Ya paling Hmm. kita harus bisa balance tiga hal ini sih kalau mau jadi product manager in AI. Karena tiga hal ini yang bakal sering ditanyain Ya, sama berarti ya lebih ke gimana cara kita nge-manage resource yang ada, tapi kita bisa create something yang align to strategic goal, sama bisa create business value. Jadi misalnya, even dengan resource yang terbatas aja, tapi dengan lu ambil API chat GPT dengan cost yang lebih murah, lu gak usah build kayak benar. semahal chat GPT, tapi lu bisa create value dari sana. Ya, exactly kayak gitu. Dan gue pakai contoh ChatGPT biar semuanya ngerti aja sih. Sebenarnya masih banyak API di luar sana. Kita bisa cari. Bahkan banyak startup-startup yang cuma nge-wrap GPT model doang. Diatur demikian rupa buat dia pakai gitu. Dan it sells. It really sells. Mereka bikin SaaS based on GPT wrapper gitu lah. Jadi di wrap aja GPT. Jadi numpang sama OpenAI. Ya, kalau ngedown, ikutan ngedown. Iya, kalau OpenAI down ikut down. Tapi ya, well, bagi mereka itu cost yang bagi mereka sesuai ya, why not kan? Bisnis perspektif juga kan. Balik lagi Ya, company strategic goals nya. ya, lebih make sense daripada mereka Bikin bikin dari model awal. kayak Iya, ChatGPT. Itu iya. Kita udah kayak apa? Udah ketinggalan lah, 8 tahun ketinggalan. kayak kita belum bangun apa-apa, baru bisa bangun skoci, ChatGPT udah bangun kapal pesiar. Kapal pesiar. Kayak Eh, daripada kita bikin sekoci buat kejar dia, mending kita sewa kapal pesiar ya kita numpang. kita numpang di Singapura. Benar, benar. Oke, hmm, paling Mungkin ada lagi? eh, mungkin gue bisa combining semuanya ya, kayak valued skill sets gitu kali ya. Ini gue sharing sedikit tentang pengetahuan gue selama ini di AI, Hmm, teknologi atau AI atau teknologi era lah gitu. Kayak valued skill set apa sih yang dilihat-lihat dari ketika gue melakukan rekrutmen, ketika gue join rekrutmen orang, dan gue ketemu sama eh, AI product manager lainnya, kayak apa sih yang mereka cari gitu dari seorang pekerja, seorang AI engineer, atau mungkin non technical role juga di AI industry gitu. Jadi yang pertama yang selalu gue ulang-ulang lagi terus terusan continuous learning gitu ya. Karena banyak banget hal baru. Stay updated in AI tools kayak GPT models, AI framework, GPT models mungkin kayak GPT 3, 3,5, 4o mini, 4o vision. Itu tuh kita boleh lah. Itu paling enak buat dibaca gitu loh, paling jelas bedanya apa. hmm. Masih ada lama juga yang diklaim bisa ngalahin OpenAI punya. Cuma gue belum sempat bisa pakai karena token saya terlalu gede, gak ada komputer yang kuat sejauh ini. Terus AI framework juga kayak contohnya PyTorch, TensorFlow, kayak tools-tools dari NVIDIA yang bisa kita pakai, kayak yang terbaru NVIDIA QPy. Jadi bikin pandas masukin ke GPU-nya biar lebih cepat.
Itu framework kayak gitu kalian bisa baca di blognya Nvidia, bisa lihat-lihat apa sih yang terbaru di dunia AI. Nah, terus ini yang menurut gue hal yang penting juga, yang bakal ke depannya bakal increase demand-nya itu infrastructure for AI. Jadi sekarang infrastructure for AI banyak dipegang sama DevOps, in which mereka, menurutku mereka belajar lagi sih, karena AI deployment tuh agak beda sama deployment software biasa. Correct me if I'm wrong ya, kalau ada yang mau komen silakan. Tapi yang pengalaman gue infrastruktur agak beda dikit dibanding AI biasa, dibanding Ah, software biasa. agak bedanya. Bedanya toolsnya lebih spesial ya, kayak gimana cara kita mengkontrol VRAM, karena VRAM kan datang dari GPU dan itu Iya. terbatas juga ya. Misalnya kita mau pakai berapa program ditaruh di GPU A, B, 1, GPU 2, GPU 3, kita harus bisa atur kapan kita pakainya. Itu eh, kalau di pengalaman gue sendiri sih, kita belajar juga dari internet, kita coba-coba sendiri satu-satu. Cuma ya mungkin ke depannya bakal ada the needs of this DevOps for AI menurut gue. Kayak gimana cara kita ngatur resource dari sebuah komputer itu, karena resource AI salah satu yang paling mahal di dunia. Jadi kalau bakal ada pekerjaan untuk mengefisiensikan resource-resource tersebut di infrastrukturnya. Dan yang ketiga, cyber security. Mungkin sekarang udah banyak juga, cuma mungkin ke depannya mungkin bisa ada cyber security di AI, khusus buat AI doang, gitu. Nah, yang kedua, data literacy. Jadi, untuk membuat sebuah AI kan kita butuh data yang banyak ya. Terus gimana cara kita mengolah data tersebut, gimana cara kita rapihin data tersebut. Bisa kita punya data Excel atau CSV, dan gimana cara kita nge-augment data tersebut untuk dipakai di AI model. Karena kan AI model kita harus jelas ya. AI kan komputer, kita harus jelasin ini data A, data B, data C, dan apa yang mau diprediksi dari sebuah input ini, outputnya apa. Dan yang kedua, data privacy and compliance. Ini juga something that is on the rising star gitu loh. Karena GDPR, European Data Policy, US and California Data Policy itu eh panjang-panjang banget dokumennya. Gue juga bingung bacanya mulai dari mana. Cuma eh data privacy and compliance, kita harus bisa lihat di mana kapan data tersebut milik kita sebagai perusahaan SaaS, kapan data tersebut dari user sebagai input ke kita. Itu dua hal tersebut lah. Terus yang ketiga, valued skill sets itu machine learning and AI fundamentals ya. Kayak AI applications, gimana cara pakainya, reinforcement learning, transformer architectures kayak GPT model. Yang keempat, critical thinking. Gimana cara kita eh, menggunakan AI di real world application, mengubah model menjadi sesuatu yang efektif, membuat sebuah solusi dari AI. Dan yang terakhir, yang menurut gue di semua kerjaan lah, gak cuma AI, itu komunikasi. Gimana cara kita komunikasi produk kita, limitasi capabilitiesnya ke stakeholders, dan of course AI ethics and trust. AI ethics, trust and fairness juga something that will be on the rise dengan segala jenis kontroversinya. AI memang sedikit unethical menurut gue, karena kita bisa melakukan kejahatan juga, bukan cuma kebaikan di sini. Jadi kita harus bisa nge-explain kalau we make this with the purpose of doing good gitu. Kita untuk mengefisiensikan pekerjaan manusia, bukan untuk menggantikan. Mungkin hal-hal kayak gitu yang kita harus belajar untuk effectively communicate. Apalagi dari gue sendiri, karena perusahaan tekstil tuh salah satu industri tertua kan di dunia dengan Iya. pendapatan yang besar. Nah, setiap kita jelasin ada AI buat textile industry, yang paling mereka takutin adalah apakah gue harus lay off banyak orang. Padahal yang gue bikin tuh bukan itu gitu. Kita tidak menggantikan manusianya gitu. Kita cuma bikin manusia lebih efektif gitu. Tidak Bukan untuk mengurangi, tapi untuk mengefisiensikan pekerjaan gitu loh. Dari yang harus selesai sebulan jadi bisa seminggu. Kayak gitu. Gimana cara kita jelasinnya lah, communication. Hmm, Dan hmm. juga collaborate with other stakeholders. Jadi
Eh, cara ngomong ke sales, cara ngomong ke engineer, cara ngomong ke manajemen, ke C-level, cara ngomong ke marketing, itu hal-hal yang penting di sini. Jadi nggak cuma kita bisa bikin model, tapi kita juga harus bisa jelasin kenapa kita choose model itu tanpa perlu menjelaskan hal-hal teknikalnya. Karena mungkin ke hal teknikal boleh ke AI engineer, tapi kalau ke hal-hal yang non teknis ke non technical role kayak sales gitu. Karena mereka nggak peduli kita pakai model apa. Yang mereka peduli adalah lu nguntungin gue gimana gitu. Oke, menarik, menarik. Mm-mm. Berarti sebenarnya lebih ke curiosity kita dulu ya, buat bisa tahu kayak everything about AI gitu gak sih? Biar Eh, ketika kita mau join the industry, jadi anggapannya gak kosong lah. Kita tetap, iya, menurut menurut gue itu sih. Tapi nggak perlu ditakutin karena udah banyak bacaan di luar sana tentang penjelasan how an AI should work and how an AI application should be developed gitu loh. Jadi ya seenggaknya nggak datang dengan kosong menurut gue oke sih. tapi for now at least buat sekarang, mostly buat degree itu lebih lihatnya ke computer science or computer engineering yang related to komputer sekarang. Iya, Most, unfortunately, iya. unfortunately. Unfortunately. Tapi mungkin kadang kita bisa masuk, jangan apply AI engineer dulu, apply data science atau data engineer, baru pindah gitu. Ya, Mungkin jadi ya. kelihatan clear pernah ada di technical roles Iya, karena data science kan kalau nggak salah dari manajemen aja masih bisa ya, dari bisnis mas manajemen masih bisa. masih bisa, masih bisa. Karena jujur aja menurut gua root of AI itu dimulai dari data science sama data engineer dulu sih. Kayak believe it or not, mereka juga melakukan AI di situ. Mereka pakai deep learning, mereka pakai random forest regressor gitu. Kayak gitu-gitu tuh itu sebenarnya part of AI, part of machine learning. Gitu. Oh ya, justru Heeh. awalnya bisa ada AI karena ada datanya dulu, baru Ada datanya dulu, exactly. baru Iya, ada artificial intelligence yang mempelajari data yang banyak ini banget itu. exactly, exactly. Menurut gua, jadi sekarang kalau kalian perhatiin di dunia dimanapun sih, perusahaan AI itu fokus ke datanya. Makanya kita dikasih free chat GPT karena kita kasih data ke mereka. Karena datanya yang penting. AI hanyalah AI kalau dia nggak punya data ya, dia sama bodohnya dengan manusia-manusia seperti biasa. Sama kayak Tesla, ketika kita invest ke sahamnya Tesla, itu kita bukan invest ke perusahaan mobil, tapi kita justru invest karena data yang Tesla Iya, punya di AI-nya dia. Karena bener. datanya Ya, in the future bisa sangat valuable gitu. iya, Atau mungkin bahkan dari sekarang. iya. Makanya autonomous car di dunia kan paling menang cuma Tesla. Sisanya nggak ada yang belum ada yang sebagus Tesla karena they keep the data to themselves. Iya, Apple, ya, Google mereka coba bikin tapi mereka nggak punya datanya. Jadi iya, kayaknya udah di stop bahkan Apple ya. Apple udah stop kayaknya iya. buat mobil autonomous ya. Karena mereka And kalah then, di data. iya, and then nanti tiba-tiba semua manufaktur mobil kalau bikin autonomous minjem punya Tesla. Akhirnya Tesla jadi yang paling gede. Akhirnya pasti pada akhirnya bisa jadi Tesla 10 tahun ke depan nggak jual mobil, jual itu jual AI, software aja. software aja ke Ke Toyota Toyota, or BYD, apalagi lagi naik Hyundai, mungkin kayak gitu kan. Kia. Eh, karena they win in data and karena mereka udah menang banget sama kayak OpenAI, mereka udah menang banget di large language model. Yang bisa nandingin mereka mungkin cuma setahu gue ya, yang gue tahu nih, Claude bisa sama Lama karena udah mulai dari lama juga. Lama itu punya Facebook. Selain itu kita udah nggak pengen bikin baru gitu, udah telat, Wah, udah karena butuh ketinggalan. miliaran data ya, mungkin Miliaran data, iya. dengan infrastruktur yang Yang nggak gede, main-main juga gitu loh, gak gede main-main juga. juga gitu kan. Iya, Ya, udah kayak kayak mining Bitcoin aja, gede banget gitu. bener-bener.
KN. Ya. Anyway, Mungkin mungkin uh, mungkin oke, lastly kayak gue bisa recap sedikit tentang oh ini udah kita explain tadi ya. Mungkin gue recap sedikit tentang uh, entering AI industry gitu ya. Jadi gue bisa recap kalau dari pengalaman gue sendiri, AI industry ada multiple pathway, bisa formal education, self-learning, atau transitioning from other tech roles. Eh, Unfortunately, formal education sangat dilihat, tapi self-learning juga, gue nggak bilang self-learning nggak bisa, self-learning juga pasti bisa. Cuma mungkin kita take a more harder path lah. Kalau formal education mungkin menurut gue the shortest path to get to AI industry gitu. Cuma yang kedua itu yang sangat membedakan apakah kita bisa survive di industri ini atau enggak, yaitu dengan hands-on experience through internships atau build a portfolio. Menurut gue ini dua hal yang penting. Jadi kalau ada kalian yang masih kuliah atau kalian yang punya kesempatan untuk internship, bolehlah coba-coba aja internship. Semoga ketemu perusahaan yang oke, jadi kita bisa build portfolio dari situ. Dan yang ketiga, engage with AI communities atau network juga ya. Jadi coba-coba tanya-tanya, belajar-belajar dari mereka gimana, how they become an AI engineer atau how they become AI product manager atau tech lead in AI. Jadi belajar banyak di community itu, kayak lihat industri arahnya kemana. Karena tiap perusahaan AI itu pasti ada fokusnya masing-masing. Kayak untuk perusahaan kayak Canva mungkin dia fokus ke gambar, perusahaan kayak Facebook dia fokus ke tulisan gitu, perusahaan kayak TikTok dia fokus ke algoritma FYP-nya. Jadi mereka they have their own way. Kalau ada community atau pertemuan, uh, boleh coba ngobrol-ngobrol sama mereka kayak how they know what they know gitu. oke. Terus ya yang kedua, engineer vs manager. Jadi kayak yang si Gilbert jelasinnya, engineer itu apa, manager itu apa. Kita harus fokus kayak gimana cara kita bisa make how can we build things together gitu. Jadi dari sisi engineer-nya fokus ke how, dari sisi manager fokus ke why. Tapi nggak harus kita beda-bedain engineer sama manager karena pada akhirnya kita berdua satu tim, kita bikin satu fitur untuk membuat something new, membuat a value for the user gitu. Nah, yang terakhir mungkin kalau karena gue jadi product manager di AI, jadi gue fokus ke how I become atau how to become a product manager in AI, yaitu dengan menggabungkan technical knowledge atau strategic thinking, terus bisa communicate atau collaborate juga ke engineer, ke stakeholders lainnya, dan yang terakhir uh, akan gue ulang terus-terusan, stay adaptable and committed to continuous learning. Karena by stay curious and keep learning, you can embrace every opportunity to shape the future of AI. Gitu. Ya, Oke, berarti kalau ini gue confirm aja ya. Kalau boleh boleh. misalnya misalnya jurusan gue eh, bisnis nih, bisnis manajemen, gue nggak ada background computer science, tapi bisa nggak ya? Karena kan kalau biasa kalau internship mostly kan kayak almost every degree rata-rata bisa masuk ya. Kira-kira Mhm. bisa nggak ya kalau gue mau entering di AI industry, tapi jurusan gue beda, tapi gue masuknya lewat jalur internship, jadi gue bisa eh, masuk ke AI industry lewat internship meskipun formal education gue nggak di technical roles gitu. Ya, menurut gua gak ada yang nggak bisa sih, karena kesempatan itu ada karena dua hal kan. Karena pertama karena hoki dan ada kesempatannya gitu. Kayak kita nggak bisa bilang lah hoki itu plays a role gitu. Gue juga Iya. hoki, gue bisa S2 di NTUST, gue bisa ambil MBA dan gue bisa join jadi AI engineer. Itu semua gue akui lah, it's all about luck gitu, luck and opportunities. Jadi pasti bisa, maybe it's harder, tapi who knows kan. Bisa nggak semua, balik lagi menurut gue, balik lagi ke orangnya sih, nggak semua computer science computer science mau jadi AI engineer kan, dan nggak semua computer science itu pinter AI engineer juga kan. Not saying computer science bego ya, karena gue jadi computer science juga kan. Jadi not saying that, tapi mungkin lebih susah, tapi there's still a way.
gitu. Ya, karena agak even dengan jurusan kita di computer Hmm, science, kita belum tet- tentu punya belum passion tentu. buat ngoding. Benar-benar. Belum tentu juga kita bisa masuk sebenarnya kan. Kalau kita Iya, nggak kalau kita nggak mau build a portfolio, kita cuma daftar sebagai formal education computer science. Oke, kita diterima interview, tapi abis interview nggak dilanjutin misalkan. Saya kayak waktu ditanya ya, lu nggak tahu apa-apa gitu. Hal-hal kayak gitu kan. Cuma ya emang to be fair, karena dunia ini tidak fair ya. Kadang kita dipilih interview karena formal education dulu. Jadi ya makanya menurut gua memang kayak unfortunately yes, formal education matters di sini. Gua nggak tahu di industri lain gimana, tapi ya unfortunately di sini seenggaknya buat di invite interview itu butuh formal education. Cuma that doesn't stop that others can also do it. Karena banyak di tempat gue juga dari industrial management, tapi they can ace it as uh, AI engineer juga gitu. hmm. Kan, Cuman tetap formal education itu tetap jadi important ah partnya. ya unfortunately begitu. Kayak seenggaknya sampai tahap interview, iya. Setelahnya Iya, dari interview, coding interview dan lain-lain itu kan udah balik ke masing-masing kan, itu pribadi masing-masing. kecuali lulus SMA, tapi lu tiba-tiba lu punya 5 project AI Iya, semua dan AI AI-nya semua beneran works di market, di market ya. tuh langsung Itu daftar Google pun keterima gitu loh. harus A class itu, S class Iya, ya. S-Class itu. Cuma ya kalau itu kan kayak top of the top, top 1% of the 1% ya kayak gitu. Iya, Eh, Jadi kayak gimana kalau kita yang bukan top 1%? Karena jujur aja gue bukan top 1%. Jadi ya tetap kita harus ambil the hard way dulu lah buat masuk ke sini gitu. stay curious. Stay curious, keep learning, Iya, and embrace every opportunity to shape the future of AI. gua Itu gue suka banget sih quote ini, tapi gue lupa siapa yang nulis. ya udah nanti kita cari Wah, aja. soalnya ya embrace every opportunity-nya sih itu mungkin eh ngebedain karena dulu gue ini gue sharing dikit ya. Dulu gue waktu masuk Hmm. internship tuh gue semester akhir, Hmm. gue lagi nulis tesis, gue ambil 3 kelas, itu lumayan. Gue aja sampai sekarang gue bingung gimana cara gue survive itu 6 bulan. Soalnya internship gue 2 hari ke kantor tiap minggu, terus gue ada 3 hari lagi kelas, terus gue masih harus nulis tesis S2 waktu itu. Somehow I make it work, somehow. Disuruh ngulang lagi belum tentu gue bisa. Gak make sense. Ya Keren gak, banget. karena gak make sense. Gue aja bingung kenapa gue bisa waktu itu. Berarti tetap ada faktor luck and kerja D- kerasnya itu ya, work hard Iya, gitu. work hard. I wouldn't say, ya, mungkin sekarang gue bilang work hard. Pada zaman itu lu nanya gue work hard atau enggak, nggak tahu sih menurut gue. Jalanin aja. Jalanin aja, iya. Faktor lucknya karena kebetulan buka sih waktu itu. Kebetulan buka, terus gue daftar, terus keterima. So, ya, yang penting keep learning and embrace every opportunity sih. Jadi, if you think that it's worth it, then just do it gitu loh, even though it's hard. Oke. Hmm. eh I Ya, think probably that's it. ya, Ya. I think dari gua udah ya. That's it ya. Thank you so Iya, much. iya, iya. And hopefully kita bisa helping the others ya buat lebih Ah, ngerti tentang AI industry, lebih ngerti ah, cara join ke AI ah. industry karena kita lihat juga ya AI lagi kencang banget. Meskipun di Hmm. Indonesia baru kencangnya sebagai negara market, kencangnya sebagai pengguna ya, actually. Gue jujur Belum, gue belum baca-baca lagi sih. Apakah udah ada yang bikin di Indonesia udah atau ada, belum? pasti udah Udah ada. ada. Tapi kalau dibilang demand-nya sebagai career dia, ayo mungkin ya belum Belum segede belum di segitu. US or di Europe, masih Iya. jauh banget. Masih kayak Even menurut gue di Taiwan belum gitu gede kok. ya masih kayak a long way to go lah. Tapi Iya. kita lihat in the future ya AI itu bisa
masuk ke kehidupan kita jauh benar, jauh daripada yang kayak sekarang gitu. Apalagi benar, kalau benar. nanti tiba-tiba ada metaverse, Mm, benar, ya benar. I think ya hopefully kita bisa helping the others ya by Ya, this conversation, discussion, mm, and thank you and teman-teman yang mau kontak Dio itu dia ada share ke emails nanti kita bisa spam nggak sih bercanda kesian juga. iya. But anyway, oke, kita close ya. Thank you. Oke, thank you Gilbert, thank you everyone.